Ya, kita berjumpa kembali dalam program pembahasan ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu bagian dari ajaran Yesus yang barangkali tidak cukup mudah untuk dipahami. Kita akan membicarakan mengenai perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Di sana dituliskan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, waktu kita membaca teks firman Tuhan ini, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin seseorang mengalami pengampunan dosa, tetapi Yesus belum mati di atas Golgota. Dia belum disalibkan, tetapi orang ini sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita berkata bahwa seseorang baru menerima pengampunan dosa, ataupun bahwa pengampunan dosa baru terjadi setelah Yesus disalibkan atau setelah Yesus mati di atas Golgota. Nah, tentu pertanyaan ini kita harus pahami dengan baik dan kita harus cermati dengan hati-hati. Karena kalau kita tidak memahami dengan baik, pertanyaan tadi memiliki implikasi seolah-olah bahwa orang-orang yang hidup sebelum Yesus, mereka tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, tidak dapat pengampunan dosa karena Yesus belum mati di atas kayu salib atau belum mati di atas Golgota. Nah, untuk itu kita harus memahami dua hal setidaknya. Yang pertama adalah mengenai konsep penghakiman. Nah, kita harus mengerti bahwa di dalam Alkitab ada yang disebut sebagai hari kedatangan Tuhan. Nah, hari kedatangan Tuhan inilah hari di mana kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan, dan kita akan hidup tinggal bersama-sama dengan Dia. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan berhadapan di hari penghakiman itu dengan pengadilan Tuhan, dan kita akan mendapatkan penghukuman kekal. Nah, maka kita harus memahami bahwa penetapan final itu terjadi di hari penghakiman ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan kita harus memahami bahwa iman seseorang, nah ini aspek yang kedua adalah aspek mengenai iman. Bahwa yang membuat seseorang diselamatkan, menerima pengampunan dari Tuhan atas dosa yang dia lakukan, itu adalah karena iman orang tersebut kepada Tuhan. Nah, iman seperti ini bukan hanya ada dalam diri orang-orang yang hidup setelah Yesus disalibkan, atau hidup setelah abad pertama Masehi, tetapi juga iman yang sama ada pada orang-orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus mati atau bahkan sebelum Yesus lahir. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-11, di sana kita menemukan bahwa iman yang sama dimiliki oleh Abraham, iman yang sama dimiliki oleh Nuh, iman yang sama yang kita miliki juga dimiliki bahkan oleh Habel dan oleh Adam. Nah, itulah sebabnya maka pengampunan dosa yang diterima oleh seseorang itu tidak ditentukan oleh apakah orang tersebut hidup setelah atau sebelum Yesus mati di atas Golgota, tapi ditentukan apakah orang tersebut memiliki iman kepada Tuhan yang sama seperti kita kepada Yesus ataukah tidak. Nah, jadi penting sekali kita memahami bahwa orang lumpuh di dalam Markus pasal yang kedua dikatakan mereka dia diampuni dosanya oleh Tuhan, bukan karena orang tersebut layak untuk menerima pengampunan, tetapi oleh karena ia memiliki iman yang sama, iman yang Alkitab katakan ada diberikan Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam diri Abraham dan semua tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. Nah, lantas apa yang kita bisa pelajari dari teks ini? Nah, teks ini mengajarkan kepada kita hal yang signifikan, hal yang penting mengenai pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Tuhanlah yang berotoritas untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita.
Karena Tuhan yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Dia mau mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang percaya kepada Dia, maka kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang seharusnya patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang dianugerahi Tuhan sebuah pengampunan. Nah, saudara dan saudariku, terkadang kita menganggap bahwa hidup ini tidak beruntung. Atau terkadang kita menganggap bahwa hidup kita ini seringkali tidak memuaskan karena kita tidak memiliki, tidak mengalami apa yang orang lain alami, orang lain miliki, misalnya saja lebih sukses, lebih berhasil dari kita. Tetapi sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak seharusnya dilihat, diukur berdasarkan materi, kesuksesan yang kita dapatkan. Kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu nyata melalui karya pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sesungguhnya memiliki sebuah keuntungan, kita memiliki sebuah anugerah, kita memiliki, mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa yang barangkali tidak semua orang miliki. Nah, berbahagialah untuk apa yang kita miliki yang belum tentu orang lain miliki. Sebuah jaminan yang kita miliki bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga untuk dunia yang akan datang. Di era seperti sekarang ini, waktu saya membuat rekaman ini adalah era ketika pandemi corona terjadi. Di era seperti ini kita seringkali bisa merasa apakah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ataukah tidak. Kalau Tuhan baik dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan mengizinkan kehidupan menjadi sulit seperti sekarang oleh karena pandemi corona? Nah, ketika kita mulai bertanya seperti ini, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak ditentukan dan tidak diperlihatkan melalui masa-masa yang menyenangkan yang kita lewati dalam dunia ini, tetapi ditentukan, diperlihatkan melalui apa? Melalui anugerah pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa masa hidup manusia dalam dunia ini pendek saja. Kita bisa hidup 70 tahun, 80 tahun, itu luar biasa. Tetapi setelah kita melewati kematian, kita akan berhadapan dengan kehidupan yang tanpa akhir yang disebut dengan kehidupan kekal atau kematian kekal. Bisakah kita bayangkan apa yang akan kita alami ketika kita harus memasuki kematian kekal di dalam neraka? Itu sesuatu yang tidak kita bisa bayangkan, bukan? Nah, itulah sebabnya kalau Anda dan saya kemudian waktu kita dalam dunia ini kita menerima pengampunan dari Tuhan dan kita menerima hidup yang kekal, sesungguhnya apa yang kita terima jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada segala kenyamanan, segala keamanan yang kita miliki dalam dunia ini. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita senantiasa bersukacita di dalam segala hal. Mari kita senantiasa belajar mengucap syukur karena kita tahu bahwa apa yang utama dalam hidup kita Tuhan sudah berikan. Dengan jalan itu kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian.